Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan yang penuh barokah dan ampunannya. Teriring salam dan salawat atas junjungan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya sebagai uswatun hasanah, pembawa risalah dan rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan kultum Ramadan yang membahas tentang makna Idul Fitri, menyongsong hari raya kemenangan, mencapai fitrah. Fitrah dalam Islam memiliki makna yang sangat mendalam. Fitrah merujuk pada kondisi suci, alami, dan murni, di mana Allah telah tanamkan dalam diri setiap manusia sejak lahir. Puasa Ramadan berfungsi sebagai sarana pensucian diri yang efektif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang kamu sebelum kamu agar kamu bertakwa." Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama puasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Suatu kondisi di mana seorang hamba senantiasa sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berusaha melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ramadan telah menuntun kita menuju pintu kemenangan. Setelah sebulan penuh berpuasa, menahan hawa nafsu, dan memperbanyak ibadah. Idul Fitri hadir sebagai momen istimewa yang menjadi simbol kemenangan, mengingatkan kita untuk kembali kepada fitrah tersebut. Ini adalah esensi terdalam dari Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kembali kepada keadaan yang sesuai dengan desain penciptaan kita. Idul Fitri sebagai hari kemenangan memiliki makna yang multidimensi, melebihi sekedar perayaan dan kegembiraan. Kemenangan ini termanifestasi dalam 3 dimensi utama yang saling berkaitan dan melengkapi, yakni kemenangan spiritual, emosional, dan intelektual. Kemenangan spiritual merupakan fondasi utama yang dicapai melalui Ramadan. Ini adalah kondisi di mana seorang muslim telah berhasil memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui intensitas ibadah selama sebulan penuh. Salat tarawih, tadarus Al-Qur'an, iktikaf, dan doa-doa yang dipanjatkan sepanjang Ramadan. Dimensi kedua adalah kemenangan emosional yang tercermin dalam kemampuan mengendalikan hawa nafsu dan emosi negatif. Selama Ramadan, seorang muslim tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga berlatih mengendalikan amarah, hasud, dendam, dan segala bentuk emosi negatif lainnya. Kemenangan intelektual merupakan dimensi ketiga yang tidak kalah pentingnya. Ramadan mengajarkan kita untuk lebih reflektif dan kontemplatif, membaca Al-Quran dan dengan tadabbur atau perenungan, mendengarkan kajian-kajian ilmu agama, dan merenungkan ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta.
Idul Fitri tidak hanya merupakan momen spiritual antara hamba dengan Tuhannya, tetapi juga momentum sosial mempererat ukhuwah silaturahmi antar sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Tradisi saling meminta maaf pada Idul Fitri merupakan manifestasi dari ajaran Islam. Dengan saling memaafkan, merajut kembali hubungan yang mungkin terputus akibat perselisihan atau kesalahpahaman. Melupakan dendam dan kebencian, sehingga hati menjadi ringan dan bersih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memaafkan kesalahan saudaranya di dunia, Allah akan memaafkan kesalahannya di hari kiamat. Silaturahmi tidak hanya memperkuat ikatan kekeluargaan, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Penting untuk diingat bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir yang sekali tercapai lalu selesai. Semangat ukhuwah silaturahmi yang dibangun pada momentum Idul Fitri idealnya tidak hanya berhenti pada hari raya tersebut, melainkan terus dipelihara dan dikembangkan sepanjang tahun, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis, penuh kasih sayang dan saling menghormati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Sebagai penutup dari pembahasan tentang menyongsong hari raya kemenangan mencapai fitrah, marilah kita merenungkan perjalanan spiritual yang telah kita lalui selama Ramadan dan membawa hikmahnya ke dalam kehidupan sehari-hari pasca Idul Fitri. Kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai titik awal transformasi diri yang berkelanjutan, di mana nilai-nilai Ramadan seperti kesabaran, pengendalian diri, kedermawanan, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mewarnai kehidupan kita sepanjang tahun, sehingga kita dapat benar-benar mencapai fitrah, keadaan suci dan murni, sebagaimana desain awal penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang, dan senantiasa membimbing langkah-langkah kita menuju kebaikan untuk meraih kemenangan yang hakiki, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.